Nikah dulu atau sukses dulu? Nah, selengkapnya hanya di Financial Update. Oke, teman-teman yang nonton, apalagi kalau yang umurnya sudah memasuki ke umur-umur mateng untuk menikah, pasti sedang galau nih ya. Gue nikah dulu atau gue kejar karir dulu ya? Pastikan yang pertama teman-teman ini harus siap secara umur dan mental. Maksudnya siap secara umur ya berarti umurnya secara biologis ya sudah siap untuk membangun rumah tangga. Harus siap secara mental. Teman-teman harus sudah siap menerima pasangan kita ini baik dan buruknya seperti apa. Nah, yang kedua, jangan melakukan pernikahan karena ikut-ikutan temen gitu ya. Oh, dia udah nikah gitu ya. Akhirnya FOMO, ikut-ikutan nikah tapi ternyata memaksakan situasi, akhirnya tidak siap semuanya, akhirnya di tengah jalan ya bubar juga ya. Ketahui pendapatan dan pengeluaran kalian per bulannya. Nah, ini yang diperlukan kalau sudah sama-sama serius, sudah sama-sama niat lebih baik kan taunya di depan. Harus tahu pendapatan dan pengeluaran setiap bulannya berapa, punya hutang berapa, itu yang harus dijadikan topik bahasan pada saat menyiapkan pernikahan. Calon aku udah ngajak nikah, tapi aku masih ngerasa karir aku bisa lebih lagi nih dari sekarang. Aku harus gimana? Harus bisa ngeliat juga sih ya kalau misalnya mau milih nikah dulu apa karir dulu. Kalau bisa barengan kenapa enggak juga? Kalau pertanyaannya tadi, Ci, aku nikah dulu atau aku karir dulu? Ya pertanyaannya siap dulu nggak? Kalau misalnya nikah, ya udah nikah, kasih tahu ke pasangannya. Abis nikah, saya tetap kejar karir ya. Kalau karir saya bagus, otomatis rumah tangga saya pun akan lebih banyak tercukupi. Jadi ada term and conditionnya, harus kasih tahu ke pasangan. Kalau mau lanjut, kalau enggak ya jangan. Ya daripada bubar tengah jalan. Gitu. Tapi kalau yang mau fight bareng-bareng itu lebih bagus. Mau nikah Ci, tapi takut nih finansial aku masih mepet. Mendingan nikah atau enggak ya? Takut nanti jodohnya malah menjauh. Nah ini dia teman-teman ya. Belum juga apa-apa sudah takut. Orang takut itu berarti dia nggak percaya sama yang kuasa. Bener nggak? Aku paling bisa kasih saran, jangan takut teman-teman. Semua itu ada fasenya. Tuhan juga kasih rezeki sesuai dengan porsinya kita. Kalau kitanya belum siap, biar porsinya segitu aja. Makanya gedein kapasitas kita. Tingkatkan kemampuan kita. Kalau misalnya sudah bagus ya, value-nya kita udah naik, otomatis wadah kita untuk terima rezeki juga lebih besar. Jangan takut, uang, mental, pikiran, jiwa itu harus siap juga. Tapi kita tahu siap dari mana sih? Nanti pada satu titik teman-teman akan nyampe di titik itu sih. Tiba-tiba dimudahin semua sama yang kuasa. Nah kalau modalnya masih kurang bagaimana ya? Nabung berdua. Nikah itu yang nikah dua orang, bener nggak? Kalau bisa kerjasama itu lebih indah. Berjuangnya juga bareng. Tapi kalau lelaki punya rezeki lebih besar itu lebih alhamdulillah lebih indah gitu ya. Kalau modal masih kurang, satu rembukan dengan pasangan. Jangan sampai nikahnya cuma 3 jam, tiba-tiba sudah selesai semua, sudah salam-salaman, sudah pulang sampai rumah, keesokan harinya cicilannya sudah berjalan. Dan itu cicilannya baru lunas 5 tahun. Anaknya sudah brojol, sudah hamil gitu ya. Masih bayar cicilan untuk pernikahan yang kemarin. Nah itu jangan sampai ya teman-teman ya. Bagaimana caranya? Ya tambah pemasukan. Gunakan pemasukan kedua pasangan gitu ya. Lebih bagus kalau dua-duanya bekerja gitu ya. Kalau misalnya memang sama-sama masih mau ngejar karir atau masih mau mengembangkan diri ya. Semua itu harus bisa dihitung sesuai dengan kemampuan diri sendiri. Rezeki pasti akan ada terus nggak? Ada, rezeki itu disediain loh sama yang kuasa. Dimanapun itu selalu ada rezeki. Pertanyaannya satu, teman-teman mau nyari nggak? Kalau nyari iya. Tapi yang kedua, teman-teman mau jaga diri nggak pada saat untuk nyari? Misalnya gini, aku kerja kok nyari, tapi teman-teman tidak menjaga kesehatan. Tidurnya malam, kesehatannya nggak dijaga, ngerokok dan lain-lain, minum apa segala macam. Ya, akhirnya badannya jadi rusak. Jadi bisa cari rezeki nggak? Nggak juga. Akhirnya apa yang terjadi? Ya merugikan diri sendiri, keluarga. Nah, untuk nambah tadi, dana kelolaannya ada berapa, dana tabungan ada berapa, simpen di tempat yang aman, di tempat investasi yang aman dan memiliki imbal jasa yang sangat menarik atau yang cukup tinggi. Kalau bisa di atas inflasi teman-teman. Inflasi kita tiap tahun kurang lebih sekitar 4-5% lah di Indonesia gitu ya. Jadi carilah yang simpanan atau depositonya di atas 5% atau 4-5% lah ya. Cari yang di atas itu supaya apa? Kalau nabung 1 tahun nilainya nggak habis. Kurang lebih seperti itu teman-teman.
Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa sangat-sangat bermanfaat untuk teman-teman semua, baik yang mau persiapan nikah atau nanti lagi masih cari-cari jodoh gitu ya. Tetap semangat selalu. Demikian Financial Update hari ini. Semoga bermanfaat untuk semua. Saya Imewong, pamit undur diri. Terima kasih.